Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyul Hijrah. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan obat dari kuliah Kimia Medisinal 1 dengan membahas 3 topik. Yang pertama itu pengembangan obat konvensional, yang kedua pengembangan senyawa penuntun, dan yang ketiga rancangan obat rasional. Baik, langsung saja di topik yang pertama, yaitu pengembangan obat konvensional. Pengembangan bahan obat diawali dengan sintetis atau isolasi dari berbagai sumber, yaitu dari tanaman, jaringan hewan, kultur mikroba, urin manusia, dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan human insulin untuk menangani penyakit diabetes. Berikut merupakan tahapan dalam penelitian pengembangan suatu obat. Yang pertama itu disintetis dan screening molekul, yang kedua studi pada hewan percobaan, yang ketiga studi pada manusia yang sehat atau healthy volunteers, yang keempat studi pada manusia yang sakit, dan yang kelima studi pada manusia yang sakit dengan populasi diperbesar, dan yang terakhir yaitu studi lanjutan atau post-marketing surveillance. Proses penemuan obat baru dan pengembangan obat baru terus-menerus dilakukan untuk terus menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Baik, langsung saja kita ke tahap yang pertama dalam pengembangan obat. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan dan pengembangan obat, yaitu yang pertama, yaitu penentuan target atau sasaran tempat kerja obat. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, mod, ataupun biofarmasetik. Suatu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif. Lalu yang kedua, yaitu screening senyawa obat. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru. Yang ketiga, optimasi senyawa secara komputasi. Selanjutnya dilakukan pendekatan senyawa secara komputasi atau in silico, salah satunya yaitu dengan penambatan molekul secara kimiawi. Pendekatan secara kimiawi komputasi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas struktur, interaksi yang terjadi antara struktur dengan molekul target atau antara sesama molekul obat. Lalu yang keempat ada formulasi senyawa obat. Setelah mendapatkan senyawa obat yang sesuai, dibuat sebuah rancangan formula agar obat dapat diantarkan dengan baik pada target obat. Sediaan tablet merupakan sediaan yang paling populer karena mudah dalam penanganannya dan cenderung lebih ekonomis. Namun kini bermunculan teknologi pengantaran obat tertarget dalam bentuk inhalasi, khususnya untuk gangguan saluran pernafasan. Contohnya itu rifampin. Lalu yang kelima dan yang keenam yaitu ada uji praklinik dan uji klinik. Kedua uji ini merupakan tahapan yang penting dalam penemuan dan pengembangan obat. Mulai dari uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk kandidat obat. Dari uji ini diperoleh informasi tentang efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas dari kandidat obat. Pengujian praklinik dilakukan pada hewan utuh atau in silico dengan galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat. Hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksis pada dosis pengobatan atau obat tersebut aman digunakan. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya diuji pada manusia dan harus diteliti oleh kelayakannya oleh komite etik. Terdiri dari beberapa tahapan atau fase yang harus dilewati. Yang pertama itu fase 1. Fase 1, kandidat obat yang diuji pada sukarelawan sehat 25-50 orang dengan lama studi 6-1 tahun. Fase ini untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Sedangkan fase 2, kandidat obat yang diuji pada pasien tertentu yaitu 100-200 orang, lama studinya 6-1 tahun. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Obat memiliki efek yang potensial dengan efek rendah atau tidak toksik. Sedangkan fase 3 melibatkan kelompok besar pasien sekitar ribuan orang, 1.000-5.000 orang, sukarelawan yang menderita penyakit dengan lama studi 1-4 tahun.
Di sini obat yang dikembangkan dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Sedangkan yang terakhir yaitu fase 4, setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post-marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Ini merupakan gambaran bahwa dari 10.000 senyawa kandidat obat yang diteliti, hanya satu obat atau senyawa obat yang berhasil dipasarkan dan sampai ke tangan pasien. Dan tahapan yang terakhir yaitu izin edar obat baru. Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Setelah melakukan serangkaian pengujian, penemuan, dan pengembangan obat, selanjutnya dilakukan registrasi demi mendukung keamanan obat yang akan dikembangkan dengan mendapatkan nomor registrasi sehingga keamanan konsumen lebih terjaga. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sedia informasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar. Masuk ke topik kedua, yaitu pengembangan senyawa penuntun, terdiri dari 3, yang dimana yang pertama itu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek samping minimal. Sedangkan yang kedua, yaitu pengubahan spektrum aktivitas antara lain. Yang pertama, mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Yang kedua, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul yang berbeda sehingga didapatkan senyawa dengan spektrum baru. Sedangkan yang ketiga yaitu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda. Yang keempat, memperkecil efek samping obat. Yang kelima, selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Dan yang terakhir yaitu tujuan suatu modulasi farmakokinetik, yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Antara lain, yang pertama modulasi atau mengatur hubungan dosis efek. Yang kedua, modulasi hubungan waktu kadar. Dan yang terakhir yaitu modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Berikut merupakan prosedur pengembangan obat. Arians membagi prosedur pengembangan obat berdasarkan perubahan struktur dan sifat kimia fisika sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan seri senyawa homolog. Yang kedua, mengubah jenis atau kedudukan substituen pada rantai samping. Yang ketiga, mengganti bagian yang kurang penting dan mempertahankan gugus fungsi yang ada. Yang keempat, melakukan penyederhanaan struktur. 5. Konversi produk alami. 6. Modifikasi dengan petunjuk tetapan kimia fisika dari substituen. Yang ketujuh, penggunaan prinsip isosterik memisahkan campuran isomer untuk mendapatkan senyawa dengan aktivitas yang lebih tinggi atau selektif. Dan yang kedelapan, pembentukan senyawa kembar. Yang 9, modifikasi molekul secara alami. Analisis senyawa biologi aktif produk alam menunjukkan bahwa beberapa di antaranya mengalami modifikasi molekul secara alami. Dan yang ke-10, transformasi mikroba atau biosintesis antibiotika oleh mikroba dipengaruhi oleh zat-zat yang ditambahkan dalam media peragian. Topik yang terakhir yaitu rancangan obat rasional. Impian ahli kimia, medisinal, dan farmakologi adalah dapat membuat obat yang aktif secara farmakologi dan bekerja sangat selektif melalui rancangan rasional yang benar. Sampai sekarang, penemuan obat baru melalui rancangan secara rasional relatif masih sedikit, tetapi prospek pengembangannya cukup besar. Suatu rancangan untuk menentukan obat baru secara logis yang dapat dijabarkan secara teoritis. Dengan berkembangnya teknologi komputer, maka hal ini semakin berkembang. Merancang obat secara rasional berhubungan dengan pengetahuan tentang yang pertama, mekanisme dan sistem kerja obat pada tingkat molekul dan tingkat elektronik. Yang kedua, hubungan kualitatif dan kuantitatif struktur kimia dan aktivitas. Dan yang ketiga, reseptor obat dan topografi 3 dimensi. Selanjutnya, model interaksi obat reseptor, efek farmakologi dari gugus yang spesifik, hubungan parameter sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis, mekanisme reaksi kimia dan biokimia, biosintetis, metabolit, dan konstituen lain dalam organisme hidup, perbedaan sitologis dan biokimia antara manusia dan parasit. Sampai ke slide yang terakhir, yaitu metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain yang pertama, rancangan obat dengan bantuan komputer atau computer assisted drug design. Yang kedua ada grafik molekul. Yang ketiga adalah pengenalan pola atau pattern recognition untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan.
Dan yang terakhir yaitu kesesuaian reseptor atau reseptor fit. Untuk karakterisasi reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat reseptor atau substrat enzim serta ikatan-ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.